Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali lagi di semester 2 ini dengan materi-materi yang baru gitu ya. Ada 4 materi yang akan kita lalui di semester genap ini, yaitu teks negosiasi, yang kedua ada teks debat, kemudian ada teks cerita ulang atau biografi, dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang teks puisi. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama di semester kedua ini, yaitu teks negosiasi. Baik, kita masuk ke teks negosiasi. Kita akan belajar bagaimana cara menyampaikan negosiasi dan membuat kesepakatan melalui teks negosiasi. Ada 2 hal, karena nanti di video ini saya akan membagi 2 bagian dalam teks negosiasi ini. Jadi ada 2 video nantinya. Dalam satu video nanti ada 2 penjelasan, yaitu yang pertama, di part yang pertama, yaitu mengevaluasi pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Dan yang kedua adalah menjelaskan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bagaimana apa saja KD-KD yang akan kita pelajari di semester 2 ini, khususnya di materi tentang teks negosiasi. Yang pertama, KD 3.9 memahami permasalahan, pengajuan, penawaran, dan persetujuan dari teks negosiasi. Lalu ada KD 4.9 yaitu mengomentari orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi yang telah dibaca. Lalu, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, pada video teks negosiasi akan dibagi menjadi 2 bagian. Ya. Di dalam satu bagian ini, kita akan membahas 2 materi. Yang pertama adalah mengevaluasi pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Di mana pada mengevaluasi ini, kalian diharapkan dapat merumuskan ciri dari teks negosiasi. Yang kedua adalah menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Yang ketiga adalah menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Lalu yang kedua adalah menjelaskan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Diharapkan ketika kalian sudah memahami tentang menjelaskan, kalian dapat menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang kedua adalah menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam teks negosiasi secara lisan. Dan yang ketiga adalah menjelaskan pola-pola penyajian dari teks negosiasi. Kita lanjut. Oke, ini yang pertama, mengevaluasi teks negosiasi. Kalian harus bisa menemukan ciri, kemudian bagaimana cara menyampaikan pengajuan dan penawaran, lalu kalian harus bisa memahami syarat tercapainya suatu persetujuan atau yang disebut sebagai kesepakatan. Oke, sebelumnya kita lihat dulu video yang ada di dalam teks ini ya. Oke, selamat menyaksikan dulu ya.
Oke. Eh, Tadi kalian sudah melihat video yang mungkin kalian sering lakukan, yaitu meminta uang kepada orang tua kalian. Ya, kalau di dalam video tadi meminta uang untuk bermain futsal. Baik, sekarang yang pertama adalah merumuskan ciri dari negosiasi. Ya, di sini saya sudah menuliskan di sini juga kalian bisa lihat juga di buku paket yang sudah saya berikan sebelumnya dalam bentuk PDF tentunya. Di sini ada cerita atau kisah tentang pedagang dan pembeli. Baik, saya bacakan ya. Berapa harga sekilo mangga ini, Bang? 30.000, Bu. Murah. Boleh kurang kan, Bang? Belum boleh, Bu. Barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan. Matang pohon. Iya, Bang. Tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim. 20.000 saja ya. Belum boleh, Bu. 28.000 ya, Bu. Biar saya dapat untung. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa rugi. Iya, Bang. Yang penting saya dapat mangganya yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin, Bu. Kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya, Bang. Akhirnya penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Nah, sekilas kalian uh, pasti menemukan kesamaan antara video yang tadi dengan teks yang ada di sini. Apa persamaannya? Yaitu terjadinya tawar-menawar. Si anak tadi meminta kepada ibunya 15.000, tapi ibunya bilang kebanyakan. Bagaimana kalau 12.000 saja? Nah, sama seperti video yang tadi, di dalam teks ini juga ada tawar-menawar antara penjual dengan pembeli. Pembeli ingin harga yang semurah-murahnya. Dan si penjual pun ingin menjual dagangannya itu dengan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, harga dari penjual itu adalah 30.000, tapi diinginkan oleh si pembeli yaitu 20.000. Akhirnya kesepakatannya adalah 28.000. Oke, sekarang kita analisis negosiasi. Siapa pelaku dalam dialog tersebut? Tadi ada penjual dan pembeli. Yang kedua, bagaimana cara pembeli menawar harga mangga tersebut? Dengan menggunakan alasan. Apa alasannya? Bahwa sekarang-sekarang ini sedang musim mangga. Jadi harganya harusnya bisa lebih rendah. Lalu yang ketiga, bagaimana tanggapan penjual ketika ditawar oleh si pembeli tadi? Ya awalnya penjual berusaha untuk menolak harga yang ditawar karena mangganya bagus. Mangganya itu bukan karbitan. Mangganya itu masak atau matang di pohon. Makanya si penjual mengatakan bahwa ini pantas dengan harga 30.000. Lalu yang selanjutnya, apakah pada akhir dialog terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli? Ada kesepakatannya. Walaupun harganya tidak sesuai dengan yang diajukan oleh penjual, yaitu harga 30.000, dan harga yang ditawar oleh si pembeli seharga 20.000 itu juga tidak tercapai, tetapi kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli dengan harga 28.000. Bagaimana kesepakatan itu terjadi? Ketika penjual mengizinkan ibu itu untuk memilih mangga sendiri, ya, penjual mempersilahkan si pembeli untuk memilih sendiri barang dagangannya dengan syarat bukan mangga yang besar-besar. Baik, ini adalah unsur-unsur pembangun dari teks negosiasi. Dimulai dari sini, kita lihat bahwa ada partisipan. Ya, adanya partisipan.
Kenapa? Karena negosiasi itu adalah suatu komunikasi. Makanya harus ada partisipan. Ada yang berbicara, dan ada yang mendengar. Ya. Partisipan biasanya pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Yang mengajukan siapa tadi? Yaitu penjual mengajukan harga 30.000. Lalu ditawar oleh si pembeli dengan harga 28.000. Nah, pada beberapa negosiasi untuk memecahkan konflik atau pertikaian, ada partisipan ketiga yang berperan sebagai perantara penengah atau pemandu. Nah, untuk permasalahan-permasalahan yang kompleks seperti ini biasanya terjadi untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang bertikai atau mendamaikan konflik-konflik di suatu negara. Tapi kita tidak membahas sampai ke hal-hal yang bersifat kompleks tadi. Kita hanya membahas bagaimana proses tawar-menawar, proses negosiasi yang simpel-simpel aja lah, yang biasa terjadi di pasar misalkan. Lalu adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Apa sih kepentingan dari penjual dan apa sih kepentingan dari pembeli? Ya, kita sama-sama ketahui bahwa kepentingan dari pembeli bagaimana dia bisa mendapatkan barang yang bagus dengan harga yang paling murah. Sedangkan kepentingan dari penjual adalah barang dagangannya laku dengan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi, untuk menengahi atau menyelesaikan perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak tadi dengan menggunakan cara negosiasi. Lalu ada pengajuan dan penawaran. Penjual mengajukan harga 30.000, sedangkan pembeli menginginkan dengan harga 20.000. Maka kesepakatan yang terjadi, ya, ada kesepakatan selanjutnya, ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Ketika tidak tercapai kesepakatan berarti tidak terjadi negosiasi. Nah, ketika penjual mengajukan harga 30.000, kemudian ditawar menjadi 20.000, kemudian terjadilah dialog di antara kedua belah pihak, maka kesepakatan yang terjadi adalah 28.000. Nah, kalau tidak tercapai suatu kesepakatan, misal berapa harga mangganya? 30.000, Bu. 20.000 saja ya. Belum bisa, Bu. Ya udahlah, saya pergi aja. Artinya, kalau tidak terjadi suatu kesepakatan, maka dialog tadi bukan disebut sebagai negosiasi. Karena negosiasi itu adalah mencapai titik temu, mencapai titik kesepakatan di antara kedua belah pihak. Ya, oke, kita lanjut. Bagaimana cara menjelaskan dan menyampaikan pengajuan dan penawaran? Bisa kita lihat di sini. Penjual, 30.000 Bu, murah. Pembeli, boleh kurangkan Bang? Belum boleh Bu, barangnya bagus loh. Ini bukan karbitan, ini barang matang di pohon. Iya Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim Bang, 20.000 saja ya. Nah, lalu kita akan menjelaskan bagaimana si pembeli mengajukan penawaran dan si penjual itu mengajukan harga. Cara menyampaikan pengajuan dan penawaran negosiasi, baik pembeli maupun pedagang dalam menyampaikan pengajuan maupun penawaran, satu, harus bersikap sopan. Bersikap sopan memiliki arti bahwa bahasa yang digunakan tidak merendahkan atau melukai perasaan orang lain. Contoh, Bang, berapa harganya? 30.000 Bu, murah. Masa barang-barang atau mangga-mangga busuk kayak begini dihargai 30.000? Nah, bahasa yang dikeluarkan oleh pembeli tadi adalah bahasa yang sangat tidak sopan. Bahasa-bahasa yang sangat melukai dan merendahkan barang-barang dagangannya. Apakah akan terjadi suatu negosiasi? Tidak, malah langsung diusir. Bisa-bisa diusir si pembelinya. Ya udah Bu,
Daripada ngata-ngatain dagangan saya, mendingan Ibu pergi aja. Nah, itu yang akan terjadi ketika di antara kedua belah pihak ini tidak bersikap sopan. Lalu, tidak boleh menekan pihak lain. Artinya, tidak mau kalah ya dalam berargumen bahwa orang lain itu harus mengikuti apa yang menjadi keinginan kita sendiri. Contoh, ayolah Bang, 20.000 aja ya. Ayolah Bang, 20.000. Bang, ayo dong, 20.000 aja ya. Nah, itu nggak boleh kayak begitu. Ya, jadi kalau memang dikatakan belum boleh Bu, nah carilah titik temu atau titik tengah. Tapi syaratnya bahwa si pembeli juga harus menaikkan sedikit dari harga yang diinginkan. Misalkan 20.000, dinaikkan sedikit misalkan menjadi 22.000 misalkan. Nah, ketika itu penjual juga harus menurunkan sedikit harganya. Berapa? Misalkan dari harga 30.000, 28.000. Nah, kalau titik tengahnya sebenarnya adalah 25.000. Itu adalah nilai titik tengahnya. Maka artinya si pembeli harus menaikkan sedikit harganya dari yang diinginkan dan si penjual juga harus menurunkan sedikit harganya dari yang diinginkan. Maka akan mencapai titik temu. Kemudian yang terakhir adalah disertai dengan alasan. Segala bentuk argumen yang kita ucapkan harus disertai dengan alasan-alasan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana sih cara menggunakan alasan-alasan yang tepat yang dapat mempengaruhi orang lain. Nah, artinya dalam negosiasi, menyampaikan alasan merupakan cara halus untuk membujuk pihak lain. Baik, selanjutnya adalah menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Jadi, ketika mencapai suatu kesepakatan, ya, sebelum mencapai suatu kesepakatan harus ada syarat. Apa sih syaratnya? Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan juga. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Tapi saya boleh milih sendiri kan, Bang? Ini adalah syarat yang diajukan oleh pembeli. Kemudian penjual, asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Ini juga syarat yang dikemukakan oleh penjual. Maka kedua belah pihak memiliki syaratnya masing-masing. Iya Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus. Berarti si pembeli menerima syarat dari penjual. Penjual juga menerima syarat, saya jamin Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Berarti penjual juga menerima syarat dari pembeli untuk memilih sendiri. Artinya apa? Maka tercapailah suatu kesepakatan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya Pak. Nah ini adalah kesepakatan. Baik, syarat tercapainya persetujuan negosiasi. Ketika pihak yang mengajukan tuntutan, yaitu penjual, menyepakati persyaratan yang ditetapkan pembeli agar dapat memilih sendiri mangga yang diinginkan, penjual memberikan syarat kepada pembeli agar tidak memilih yang besar-besar. Maka tercapailah suatu kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi menguntungkan kedua belah pihak. Pembeli mendapatkan mangga yang bagus dan Pembeli mendapatkan mangga yang bagus dan tidak busuk, penjual dapat menjual barang dagangannya dengan tetap mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Lalu yang kedua, bagaimana kalian nanti bisa menjelaskan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mampu untuk mempelajari faktor penentu keberhasilan negosiasi, menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Dan terakhir, kalian bisa menjelaskan pola-pola penyajian dalam teks negosiasi. Baik, ada video lagi. Kita tonton dulu bareng-bareng ya.
Jadi bisa dikatakan bahwa inti dari negosiasi adalah sebuah komunikasi. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa komunikasi itu adalah adanya pembicaraan di antara kedua belah pihak yang dipergunakan ketika ada perbedaan kebutuhan, kepentingan yang mengakibatkan sebuah pertentangan. Ini saya sudah jelaskan lagi ya, bahwa ada perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak. Pertentangan tersebut akan diselesaikan dan dipecahkan dengan sebuah perundingan atau negosiasi. Makanya kenapa tadi saya bilang bahwa ketika satu pihak tidak mau berunding, maka tidak akan terjadi negosiasi. Maka harus duduk atau harus benar-benar dikomunikasikan dengan baik untuk mencapai suatu kesepakatan. Sehingga kedua belah pihak dapat merasa diuntungkan. Baik, faktor penentu keberhasilan negosiasi. Yang pertama, kesediaan semua pihak untuk berkompromi dengan pihak lain. Jangan sampai, berapa harganya bang? 30.000. Mahal ah, saya mau beli yang di sebelah aja. Nah, itu artinya tidak akan terjadi negosiasi karena salah satu pihak tidak mau untuk berkompromi dengan pihak lain. Dua, tidak ada pihak yang dirugikan. Jangan sampai si penjual modal harga 20.000 tapi dijualnya juga 20.000. Atau misal kalau si pembeli membeli dengan harga 30.000 padahal di tempat-tempat lain masih bisa kurang, ya misalkan harganya masih bisa untuk 25.000 atau 28.000, maka si pembeli merasa dirugikan. Atau manggahnya yang tadi dibilangnya manis-manis, ternyata pas dibuka malah asem. Hampir semua mangga yang dibelinya itu asem semua. Berarti salah satu pihak merasa dirugikan. Ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dan dapat dilakukan. Datang, tawar-menawar, kesepakatan, kemudian membayar, lalu selesai. Nah, yang bersifat kompleks tadi ya, tadi menyelesaikan permasalahan-permasalahan konflik suatu negara dan sebagainya, itu sangat sulit. 4. Alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Ya, bahwa alasan dari pembeli bahwa ini kan lagi musim mangga. Alasan yang dikemukakan oleh si penjual bahwa barang atau mangga yang dimiliki adalah benar-benar mangga yang bagus dan matang gitu. Lanjut. Di sini ada HP baru, saya bacakan dulu. Perihal HP barunya itu sesungguhnya sudah lama Rani menginginkannya. Beberapa kali ia membujuk ayahnya agar dibelikan HP. Gagal meminta langsung pada ayahnya, Rani pun meminta bantuan ibunya. Namun, tetap saja usaha Rani gagal. Minggu lalu, Rani benar-benar berusaha meyakinkan ayahnya betapa ia sangat membutuhkan HP. Ya, Rani benar-benar perlu HP. Belikan ya, kata Rani pada ayahnya. Ayah belum punya uang untuk membeli HP, Ran. Lagi pula kan sudah ada telepon rumah, kata ayah sambil meletakkan koran di atas meja. Tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Lah, kalau begitu kamu jangan pulang telat, kata ayahnya lagi. Rani hampir saja menangis. Tak hanya itu ya, Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Kata Rani dengan kalimat yang runtut dan jelas. Kalimat yang sudah beberapa hari ia rancang untuk merayu ayahnya. Mendengar penjelasan Rani, ayah melepas kacamatanya dan menatap Rani dengan lembut. Sebegitu pentingkah HP itu bagimu, nak? Rani hampir saja melonjak kegirangan mendengar reaksi ayahnya. Iya ya, apalagi guru-guru sering menugaskan kami untuk mengirim tugas ke Facebook atau mengunggah tugas di blog. Kalau Rani punya HP kan enak, bisa duduk diskusi bareng teman-teman sekaligus dapat mengakses internet melalui HP. Ayah akan membelikan HP untuk Rani asal ayah seakan sengaja menggoda Rani. Asal apa ya? Tanya Rani tak sabar. Asal Rani rajin belajar dan berjanji akan menggunakan HP itu untuk hal-hal yang positif. Rani janji ya. Makasih ya.
janji Rani sambil memeluk ayahnya. Baik, mengajukan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Kita akan bahas alasan-alasan yang dikemukakan Rani untuk meyakinkan ayahnya. Pertama, semua teman Rani punya HP, sehingga mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Itu alasan pertama yang dikemukakan Rani kepada ayahnya, supaya ayahnya membelikannya HP. Yang kedua, iri dengan teman. Rani iri sama teman-teman Rani yang dapat dengan mudah mengunduh materi pembelajaran, mengirim tugas, bahkan berdiskusi untuk mengerjakan tugas-tugas tanpa harus keluar rumah. Itu alasan yang kedua dikemukakan Rani. Ketiga, butuh HP. Rani membutuhkan HP agar lebih mudah mengirim tugas ke grup Facebook atau mengunggah tugas di blog. Yang keempat, alasan yang dikemukakan adalah agar memudahkan. HP juga memudahkan Rani untuk belajar dan berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, alasan-alasan atau keempat alasan yang disampaikan Rani terbukti mampu mengubah pendirian ayah Rani yang tadinya tidak mau membelikan HP baru untuk Rani dan akhirnya ayahnya mau untuk membelikan HP untuk Rani. Selanjutnya, pola penyajian negosiasi. Menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Nah, pada bagian awal, penjual dan pembeli tadi itu adalah contoh teks negosiasi yang disajikan dalam bentuk dialog, di mana ada dialog penjual, pembeli, penjual, pembeli, penjual, dan pembeli. Kemudian ada yang berbentuk cerita pendek, tadi seperti yang saya bacakan sebelumnya, bagaimana Rani meyakinkan ayahnya untuk dibelikan HP, itu merupakan pola penyajian dalam bentuk cerita pendek. Nah, yang ketiga, ada yang digunakan untuk negosiasi, yaitu menggunakan surat penawaran barang. Seperti apa sih contohnya? Nah, ini saya sudah membuat ini, ya. Ini contoh surat penawaran barang. Di sini ada nomor surat, ya. Kemudian ada tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat. Kemudian ada hal, yaitu penawaran produk terbaru. Lampirannya 1 lembar. Di sini ada tujuan surat. Kemudian ada salam pembuka. Kemudian ada tubuh dari surat ini. Ya, ini adalah penutup dan di sini adalah si penulis suratnya. Baik, untuk lebih jelasnya ya nanti akan saya jelaskan satu-satu mulai dari kop surat sampai ke pengirim surat itu nanti di video selanjutnya ya. Baik, saya kira saya cukupkan untuk video pada bagian pertama teks negosiasi ini. Kita akan kembali bertemu pada video bagian kedua untuk lebih jelas dan secara detail lagi mengenai teks negosiasi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.